Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah ya. Sebelum kita belajar, saya absen terlebih dahulu ya. 11 TKJ 2 ya. Alfira, Hadir. Alif, Ini Pak. Alif Seprel, Anggi Nadita, Hadir. Jeffrey, Hadir. Diki. Hadir Pak. Mudah-mudahan yang izin, yang sakit khususnya ya diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum kita melanjutkan, silakan di sini AM-nya siapa? Ya Pak. Oke, silakan pimpin doa dulu sebelum belajar. Duduk siap. Siap. Dulu mulai, alhamdulillah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kembali salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mumpung masih pagi-pagi ya, jadi kita refresh dulu otak kita biar semuanya fresh, biar tidak kantuk ya. Jadi nanti bagi yang tidak fokus maka silahkan maju ke depan ya, maju ke depan untuk menerangkan materi pada hari ini gitu ya. Baik, permainannya adalah tepuk salam ya, dimana ketika saya mengatakan selamat pagi tepuk satu kali ya, yang sudah pernah kita mainkan ya. Ketika saya mengatakan selamat siang tepuk dua kali ya, ketika saya mengatakan selamat sore tepuk tiga kali, dan ketika saya mengatakan selamat malam ya nggak boleh tepuk. Paham ya? Oke, siap ya. Pokoknya yang salah nanti silakan maju ke depan ya. Baik, siap ya. Tangannya di atas meja loh, ya. Nanti nggak ketahuan ya. Baik, selamat pagi. Selamat pagi pertama kali. Selamat siang. Selamat malam. Ini contoh asli. Baru satu. Nyari satu lagi. Ya, nyari satu lagi kembali. Oke, siap. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Oke. Selamat pagi. Selamat malam. Selamat sore. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat malam. Oke, siapa? Alif sama Rafli. Ini adalah contoh manusia yang tidak fokus. Udah, harusnya fokus ya kalau sudah sarapan. Baik, Rafli dulu deh. Rafli, menurut kamu narkoba itu apa? Coba jelasin. Ya sesuai auranya. Pemakaian. Ayo, menurut kamu Pemakaian. Obat. Iya, sok jelaskan. Tidak boleh. Yang kamu tahu saja. Narkoba itu seperti apa gitu. Gak bakal saya suruh dong kamu nanti. Akibatnya ketika konsumsi narkoba itu akan seperti apa? Banyak dapat nih Muras, badan kita Kedua nomor kayak gini. Iya. Ya. Kenapa sih orang itu kecanduan narkoba? Kira-kira karena apa?
Karena enak Pak. Tangan gua. Sudah? Sudah. Baik, itu ya tadi yang sudah disampaikan oleh teman-teman kita Alif sama siapa? Rafli ya tentang narkoba itu betul ya. Jadi narkoba itu adalah obat-obatan terlarang ya, dimana ketika kita mengkonsumsinya memang ada kenikmatan, ada ketenangan di situ. Tetapi efek yang terjadi setelah mengkonsumsinya ya itu bahkan bisa menyebabkan kematian ya. Makanya harus dihindari gitu ya. Baik, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara kita menghindari pergaulan bebas ya, seperti narkoba, kemudian miras dan perkelahian pelajar. Nah, ini yang sering terjadi saat ini ya. Baik, dalam tujuan pembelajaran ini kita nanti akan mengetahui apa saja yang menyebabkan kita kecanduan miras, kecanduan narkoba, perkelahian pelajar, terus faktor-faktor apa aja yang menyebabkan kita kecanduan. Oke, kemudian mengetahui dampak negatifnya itu seperti apa. Kemudian kita supaya tahu bahwa perkelahian pelajar, terus narkoba, kemudian miras itu adalah sesuatu yang dilarang oleh agama. Ya, baik. Silakan ketua kelasnya untuk membuat 4 kelompok, ya, 4 kelompok. Ya, silakan. Mana ketua kelasnya? Alif ya. So, silakan Alif. Membuat 4 kelompok. Ya, oke, Dio. Oke, silahkan. Oke, baik semuanya perhatikan. Nah, nanti kita akan membuat satu proyek ya, bikin satu poster tentang kenakalan remaja. Ya, nanti akan dibagi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Ya, dibagi tugas masing-masingnya. Baik, nanti diingat-ingat ya, kelompok 1 itu tentang tawuran, ya. Kelompok 2 tentang perkelahian pelajar, kelompok 3 itu tentang mengkonsumsi obat-obatan, ya, dan kelompok 4 itu tentang mabuk-mabukan. Ya. Silakan nanti perwakilan dari kelompok masing-masing untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil karya kalian, ya, proyek untuk membuat poster. Baik, silakan kelompok 1 untuk maju ke depan. Kelompok 1 silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kami yang bertema tawuran. Tawuran merupakan suatu perkelahian atau tindak kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok atau suatu rumpun masyarakat. Dampak negatif dari tawuran, dampak psikologi dengan timbulnya stres, frustasi, dan bahkan traumatik dalam diri individu. Kedua, merusak citra dan diri pelajar yang terlibat tawuran. Tiga, merusak nama baik sekolah sebagai lembaga pendidikan. Yang keempat, terganggunya proses belajar. Yang kelima, merusak fasilitas umum. Ini adalah ilustrasi gambar tawuran yang dibuat oleh kelompok kami. Di sini ada dua siswa yang memegang senjata tajam seperti celurit dan durian. Ya, cukup sekian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi perkelahian antar pelajar. Perkelahian antar pelajar adalah perkelahian yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mana perkelahian tersebut dilakukan oleh orang yang sedang belajar. Ada beberapa dampak negatif. Yang pertama itu merusak hubungan antar siswa dan memicu terjadinya perilaku bullying serta diskriminasi dan eksklusi sosial, dan juga berdampak pada prestasi akademik siswa. Mereka akan kurang fokus pada pembelajaran dan lebih memfokuskan perhatian pada masalah kelompok. Bisa dilihat dari gambar di sini. Di sini menggambarkan tentang perkelahian pelajar, yaitu mereka yang dulunya berteman karena ada sesuatu masalah, jadi mereka berkelahi. Jadi ya, mereka saling berkelahi karena memperebutkan suatu masalah. Merimbulkan masalah. Di sini ada di sini ada rumput, ada dua orang yang berkelahi, dan ada awan, ada burung juga, ada matahari. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan mengenai obat-obatan terlarang. Narkoba adalah obat-obatan terlarang yang dapat memicu berbagai dampak berbahaya pada kesehatan. Penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan hilangnya ingatan hingga kematian. Adapun dampak negatif dari narkoba, gangguan kecemasan, depresi, hingga kematian. Apa aja di situ di kalian yang gambar? Di poster kami ini ada beberapa contoh obat-obatan terlarang seperti ganja dan obat-obatan lainnya. Dan poster kami ini bersifat persuasif karena mengajak agar kita tidak menggunakan obat-obatan terlarang. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan pengertian dari mabuk-mabukan. Mabuk-mabukan adalah perilaku sadar seseorang atau sekelompok orang untuk meminum minuman beralkohol atau mengonsumsi barang-barang yang memabukkan untuk mengurangi beban dan tekanan hidupnya.
dan atau sekedar untuk mencari kesenangan semata, sehingga ia dapat melakukan tindakan yang tidak terkontrol seperti bicara ngawur, memukul, menendang, dan membunuh. Dampak kecanduan alkohol dapat merusak otak sehingga berdampak pada gangguan memori, sulit berkonsentrasi, dan mengganggu pekerjaan. Gangguan kesehatan seperti daya tahan mulut, jadi terinfeksi, sakit, permasalahan jantung, tekanan darah tinggi, stroke, dan aritmia. Oke, sok sambil ditunjuk dijelasin kamu gambar apa aja di situ. Ayo. Di sini ada gambar orang yang bermabuk-mabukan. Di sini berbaca minuman. Udah? Oke, sok ditutup. Sekian hasil diskusi dari kami. Kurang-lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, alhamdulillah semuanya sudah presentasi ya, tadi luar biasa gambar-gambarnya ya, meskipun ya. Ya, baik. Itu adalah apa namanya penjelasan dari perkelahian pelajar miras ya, sama apa tadi? Narkoba. Oke, kira-kira apa yang kalian pelajari pada siang hari ini yang tadi sudah dipresentasikan? Ayo silakan, satu orang. Ada yang mau bisa menjelaskan? Oke, silakan. Silakan. Apa yang mau dapatkan dari pelajaran hari ini? Yang saya dapatkan dari pelajaran hari ini bisa mengetahui dampak negatif dari perkelahian itu belajar mabuk-mabukan bersama narkoba. Oke, bagus ya. Jadi kita ketika dikaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari ya sebagai muslim, jadi Rasulullah SAW itu pernah mengatakan bahwa orang muslim itu sama seperti lebah ya. Masalul muslimin kamasalil nahli ya. Jadi lebah itu diibaratkan seperti orang muslim. Nah, karena apa? Karena lebah itu mempunyai 4 poin. Yang pertama, lebah itu kira-kira makanannya lebah itu apa? Bukan, serpihan bunga. Serpihan bunga. Nektar. Iya. Sari bunga. Serpihan bunga, iya sari bunga. Ya. Jadi selektif. Ya, ketika lebah itu lebah itu makanannya itu nggak sembarangan, selektif. Ya, jadi hanya sari bunga yang dihisap oleh dia. Ya, jadi belum pernah ya lebah itu menghisap tahu misalkan ya, atau kotoran gitu kan, lebah nggak mau ya. Maka ini juga sama seperti orang muslim, di mana orang muslim itu silahkan makan apa saja tapi harus halal ya. Tempe silakan masuk halal ya, ayam silakan masuk halal ya. Kodok, nah itu nggak boleh. Kodok itu halal apa haram? Tar dulu, ini kodok ini halal apa haram? Kenapa haram? Dua hidup haram. Nah, hidup dua haram. Ya. Biawak halal apa haram? Nah, ular halal apa haram? Haram. Kenapa halal? Berbisa, bukan berbisa. Menjalar. Karena ada taringnya ya. Makanya kucing juga bertaring gitu ya. Nah, silakan kalian cicak ya di oseng ya. Nah, jadi selektif ya. Jadi jangan sampai semua makanan, semua minuman itu main kita masukkan aja ke dalam perut ya. Kemudian lebah juga, yang namanya lebah itu mengeluarkan apa? Kotoran. Ya.
orang. Nah, lebah itu mengeluarkan madu, artinya apa? Orang muslim itu ketika sudah makan makanan yang halal, dia pasti akan mengeluarkan sesuatu yang halal. Nah, madu itu artinya apa? Manis. Manis. Ya. Jadi ucapannya sejuk, ya, banyak nasihat. Ketika orang tersebut itu nggak berangkat di kelas, itu kita nyari gitu kan, oh iya ya gitu kan, saya kangen sama dia gitu kan, karena ucapannya sejuk, nggak kasar gitu ya. Nah ini banyak ya di sini anak-anak muda yang apa namanya, ucapannya tidak terkontrol. Tapi dikangenin, Pak. Iya, ucapannya tidak terkontrol tapi dikangenin ya. Nah, Ada kayak gitu. ya. Nah, bahwa yang namanya muslim ya kayak lebah gitu ya, dia mengeluarkan yang manis-manis gitu ya. Kemudian yang namanya lebah itu ketika hinggap di dahan, ketika hinggap di ranting, itu rantingnya itu nggak ambruk ya. Artinya apa? Seorang muslim itu ketika dia hidup di mana saja itu bisa menjadikan ketenangan buat sekelilingnya ya. Jadi ya itu bakal dikangeni ketika tidak ada ya. Bukannya ketika ada apa namanya orang yang sering ngebully, orang yang sering malak gitu kan. Justru ketika ketidakhadirannya itu sangat dirindukan. Ngapain sih orang ini berangkat terus gitu kan. Nah itu ya, kalau misalkan kita menjadi orang yang merusak gitu ya. Oke, kemudian yang terakhir yang namanya lebah itu hati-hati ya. Ketika diganggu dia akan menyengat. Oh ya. Tuh ya. Umat Islam ya, seorang muslim dia tidak boleh mengganggu orang lain. Lebah juga sama. Ketika tidak diganggu, ya dia tidak wah nyari mangsa gitu kan. Dia apa namanya karena gabut gitu kan, terus apa namanya menyengat gitu kan, menyengat apa sih namanya? Nyentot. yang enak sengat yang menyengat ya, iya tadi saya bilang menyengat gitu. Menusuk. Oke, menyengat orang tiba-tiba tidak ada apa namanya, tidak ada angin, tidak ada sebab gitu kan, itu nggak mungkin lebah itu ya, pasti ada alasannya. Mereka menyengat orang itu ada alasannya. Karena apa? Ya karena diganggu. Umat Islam juga sama, tidak boleh untuk apa namanya mengganggu orang lain. Tetapi sekalinya diganggu, ya sudah jangan kabur, hadapi. Ya, nah itu ajaran Islam. Ya, makanya anak-anak semua, jadi jangan sampai kita terlalu apa namanya mengikuti perkembangan zaman yang negatif, yang mana sekarang itu di media sosial ya, dimana ketika kalian melihat apa namanya ada orang joget-joget, akhirnya kalian ikutan joget-joget ya, orang rokok dibilang keren gitu, akhirnya kalian ikutan rokok. Jangan seperti itu ya. Baik ya, paham semuanya? Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke, silakan nanti dibaca-baca lagi ya. Besok kita akan melaksanakan ulangan ya. Jadi jangan sampai tidak berangkat. Baik, kita tutup pertemuan pada siang hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah.